Ya, bagi kita bahwa dalam keadaan apapun kondisi kita, dalam keadaan dan situasi bagaimanapun, tetap Yesus segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya penyakit kusta dan ada begitu banyak sekali penyakit yang ada di dunia ini. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus PTTV. Saya, Paulus Pinonto Antirayo, akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu, sebelum menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Let's do it. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saya mengambil firman Tuhan dari kitab Matius atau Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, suatu ketika Yesus sedang berkhotbah, Yesus sedang menyampaikan kepada orang banyak pada waktu itu tentang firman-Nya, ya. Kemudian dia mengucapkan, dia menyampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan, lalu kemudian dia turun dari bukit itu dan ingin berjumpa dengan orang lain. Siapa yang dia ingin jumpai, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat di ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Pada dasarnya, Yesus itu ingin mencari mereka yang tersesat, mereka yang berdosa, dan mereka yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian Yesus mengadakan perjalanan-perjalanan selanjutnya. Tetapi ada hal yang menarik di sini, di mana Yesus berjumpa dengan salah seorang yang mengidap penyakit kusta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini adalah peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan menolong orang yang mengalami sakit kusta ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau kita juga melihat ayat-ayat yang lain, di situ ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dia di sini adalah Yesus itu sendiri. Ada begitu banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Mereka ingin berjumpa. Ternyata bukan hanya Yesus yang ingin berjumpa dengan mereka, tapi orang banyak ini ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Yesus. Bahkan mereka ingin mengenal siapakah Yesus dan apa yang dia lakukan. Untuk itu, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kita juga harus mengenal Tuhan lebih dekat lagi dan lebih lagi menikmati kasih setianya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan ini, di mana ayat yang ketiga, maksud saya ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ini adalah ungkapan dari seorang yang sakit kusta. Dia katakan, "Tuhan,
jika engkau mau, jika engkau berkehendak aku sembuh, maka lakukanlah. Dan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga dikatakan bahwa lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, ada seorang yang sakit kusta, ini menunjukkan ada sebuah indikator ya bagi kita bahwa dalam keadaan apapun kondisi kita, dalam keadaan dan situasi bagaimanapun, tetap Yesus segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya penyakit kusta, dan ada begitu banyak sekali penyakit yang ada di dunia ini yang dimana itu bisa saja menyerang siapapun, dan penyakit ini tidak mengenal siapa gitu. Dan ternyata kalau kita lihat penyakit kusta ini sangat ironis jika seseorang mengalami hal tersebut. Dan kalau kita juga lihat dalam keadaan wajah ya yang mengerikan, karena biasanya kalau orang yang sakit kusta itu wajahnya kayak melepuh gitu ya, mengerikan ya. Seringkali penderita kusta itu sangat menakutkan, sehingga ada yang lalu membungkus ya, sehingga ada yang membungkus seluruh badan dan wajahnya dengan kain, diperban atau ditutupi sehingga tidak bau, lalu kemudian juga tidak juga ya tidak juga enak dilihat. Kenapa? Karena wajahnya itu sudah tidak bisa kita kenal lagi seperti itu. Kenapa? Karena penyakit kusta ini juga menyerang sistem saraf, ditandai dengan hilangnya daya rasa pada bagian-bagian tubuh tertentu ya, disusul dengan otot-otot yang melemah. Namun ada juga urat otot yang mengencang sehingga terjadi eh, sehingga jari-jari tangan mencengkram terus menerus. Dan ini adalah penyakit yang sangat sangat kronis ya, yang kalau kita lihat di dalam Alkitab pun mencatat bahwa orang yang kalau berpenyakit kusta, maka dia harus diasingkan, maka dia harus tidak berada di keramaian gitu. Dia harus berada di tempat lain, dia harus diasingkan dan tidak boleh berada bersama-sama dengan rakyat atau masyarakat pada umumnya. Dan dia tidak bisa bergaul dengan bebas, dan dia tidak bisa ngobrol dengan siapapun, dia tidak bisa berjumpa dengan siapapun. Dan biasanya orang-orang seperti ini atau penyakit kusta seperti ini, mereka itu sudah masa bodoh, mereka itu sudah ogah-ogahan, mereka itu sudah nggak mau lagi ya, nggak mau lagi punya antusias atau mereka optimisme untuk sembuh. Mereka masa bodoh karena penyakit ini adalah penyakit yang jika seseorang mengalami penyakit ini itu akan berindikasi pada kurang lebih beberapa tahun baru sembuh. Itu pun jika sembuh ya, karena dari sekian persen orang-orang yang mengalami penyakit ini ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kemudian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita baca firman Tuhan, ini adalah mujizat pertama ya tentang penyembuhan seorang yang sakit kusta. Mujizat pertama dalam kitab Matius ya, firman Tuhan juga ya dapat mengacu kepada berbagai masalah-masalah yang kompleks seperti ini ya, bukan hanya kepada orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang bermasalah psikologinya atau psikolognya gitu, orang yang bermasalah kejiwaannya, orang yang bermasalah dengan persoalan masalah pencobaan ataupun mengalami masalah-masalah spiritis ya. Jadi mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal rohani, di mana orang tersebut mungkin mengalami kemunduran rohani. Dan kalau kita lihat ya, pakaian pun bisa menjadi kusta. Kalau kita lihat dalam kitab Imamat,
Imamat pasal 13 ayat 47. Kalau kita lihat dalam kitab Imamat pasal 13, ya, kitab Imamat pasal yang ke-13. Kita boleh cari sama-sama dan kita akan temukan Imamat 13 ayat 47 sampai 59. Ya, firman Tuhan 47, ya, ayat 47 sampai 59. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang padanya, ya, atau benang pakannya, ya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit. Kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin, atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najis. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki penyakit kusta, ya, ketika dia menggunakan pakaian apapun lalu kemudian terkontaminasi ataupun, ya, dia melekat pada pakaian tersebut, maka itu harus dicuci. Dan selama tujuh hari, jika orang tersebut itu terindikasi bahwa dia mengalami penyakit kusta, maka dia pun akan diasingkan kembali. Dan kalau kita lihat, ini adalah penyakit kusta yang jahat, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, ini menjelaskan tentang seseorang yang mengalami penyakit kusta. Dan orang-orang pada waktu itu, ada orang-orang yang mengalami hal demikian, sehingga mereka diasingkan di suatu tempat. Kenapa? Karena penyakit ini bisa berjangkit, ya, bisa menular, sehingga jika orang tersebut mengalami penyakit ini, maka dia tidak boleh bergaul dengan siapapun, bahkan bertemu dengan siapapun dia tidak boleh, ya. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa dia harus diasingkan, ya, di tempat atau dimanapun, ya, yang dikehendaki oleh seseorang atau seorang imam atau siapapun yang menghantar dia untuk diasingkan. Itu pun mereka harus mengerti cara-caranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, ya, mereka yang diduga menderita kusta itu diasingkan selama 14 hari lamanya, ya. Ada yang 7 hari. Kalau dia sangat ganas, maka bertambah lagi harinya. Nah, kalau terbukti kusta,
mereka dikucilkan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pakaiannya yang dibakar, bukan hanya kain lenan atau kain apapun yang mereka gunakan yang dibakar, tetapi juga jika terbukti maka mereka dikucilkan dari masyarakat sampai dinyatakan sembuh. Dikucilkan ya. Kemudian ya kalau kita melihat penderita kusta, ya pakaiannya dirobek, bukan hanya dibakar tapi dirobek, ya disobek-sobek, dan rambutnya terurai dan dia akan menutupi mukanya, ya, dan berteriak-teriak. Dia akan berteriak-teriak, kusta, kusta, ya, dia akan berteriak-teriak seperti itu. Dia akan memberitahukan kepada banyak orang bahwa dia adalah orang kusta. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ya, dia akan hidup sendirian. Kalau kita lihat, dia akan hidup sendirian, ya, tempat tinggalnya akan berada di luar perkemahan, jauh, ya, tidak berada di tempat, ya, di tempat pelataran atau di dalam, ya, bait Allah, ya. Dia akan lalu kemudian bagaimana mungkin dia akan beribadah? Bagaimana mungkin dia akan menyembah Tuhan? Ternyata orang yang sakit kusta ini, kalau melihat dari sistem peraturan, ya, hukum Taurat, maka mereka itu tidak memenuhi syarat dan tidak bisa, ya, untuk beribadah, karena orang-orang yang datang beribadah itu adalah orang-orang yang normal, ada orang-orang yang tidak mengidap penyakit kusta. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang yang mengalami penyakit kusta seperti ini, tidak mungkin dong mereka mempersembahkan korban, mereka berikan kepada imam. Tentu mereka tidak bergaul dengan imam. Kenapa? Karena jarak, ya. Karena juga kalau kita lihat mereka sudah terindikasi, ya, bahwa mereka mengalami penyakit atau mengidap penyakit kusta, maka siapapun tidak boleh bertemu dengan mereka. Mereka akan berada di luar perkemahan, artinya jauh dari sana, ya. Mereka tidak bersama-sama dengan orang Israel pada umumnya, gitu kan. Karena kalau kita lihat kan di dalam tabernakel, di dalam peribadatan, ya, orang-orang Israel, maka di situ ada perkemahan, ya, ada luar perkemahan, ada di dalam perkemahan, ada pelataran, lalu kemudian ada juga, ya, dia ketika masuk pintu gitu, ya, dia masuk gerbang atau kemudian dia mau beribadah kan, dia ada kolam pembasuhan, lalu kemudian eh, ada juga, ya, kolam pembasuhan dan hal-hal yang lain, ya, seperti kaki dian atau meja roti dan lain sebagainya, ya. Kalau kita lihat, apalagi, ya, dia akan nggak mungkin kan dia akan bergaul apalagi dengan imam besar gitu. Nah, sedangkan imam besar ini adalah jembatan untuk supaya orang tersebut atau ibadah dari orang ini itu berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita melihat peristiwa dari cerita atau peristiwa dari firman Tuhan, kita lihat di dalam kitab Matius tadi, di dalam kitab Matius tentang orang kusta ini, di mana Yesus bertemu dengan orang kusta ini, dan orang kusta ini ternyata masih punya kesempatan untuk menerima anugerah dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya kan orang-orang kusta ini sudah diasingkan. Loh, kok kenapa Yesus berjumpa dengan dia? Ternyata Yesus berada di mana gitu. Sehingga berjumpa dengan orang kusta ini kan. Kalau kita lihat, ya, jangankan bergaul, ya, kalau kita lihat angin pun, ya, kalau angin itu eh, mengarah ke orang kusta tersebut, maka dia harus berada jauh dari orang-orang pada umumnya pada waktu itu, ya. Mereka tidak boleh bergaul sama sekali kalau angin bertiup ke arah penderita, ya. Ya, mereka harus menjaga jarak sejauh 45 meter, kurang lebih seperti itu. Menjaga jarak kurang lebih 45 meter itu lumayan jauh di sana, ya. Tetapi karena ya, kalau kalau kita mau bertanya mengenai bagaimana mungkin, ya, Yesus berjumpa dengan orang kusta ini, ya, jika orang-orang lain melihat, bagaimana? Bagaimana jika ada ahli-ahli Taurat melihat Yesus itu bergaul, atau bukan bergaul, maksud saya Yesus berjumpa, bahkan
dikatakan bahwa ketika mereka berjumpa maka Yesus menyembuhkan, mentahirkan orang kusta ini. Bukankah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu akan marah, akan mengecam Yesus jika ketahuan melakukan hal ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita nih nggak bisa buat apa-apa. Kita sudah surrender, kita sudah berserah, kita nggak lagi punya kekuatan apa-apa. Kita sudah lemah, kita bahkan selain kita lemah nih, kita mengalami masalah, sudah mengalami masalah, kita memiliki penyakit lagi kan gitu. Apa yang harus kita lakukan dalam kelemahan seperti itu? Apa yang kita harus eh, lakukan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita pelajari tentang peristiwa ini, kita bisa melihat mengacu pada orang kusta ini. Yang pertama, ada 3 hal yang dia lakukan ya. Yang dia lakukan yang pertama adalah dia datang kepada Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata," ya, kalau kita lihat, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, orang kusta ini, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada alamat yang tepat. Kadang kita nggak tepat, kita datang kepada siapa gitu. Tetapi orang kusta ini langsung to the point. Ya, dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus. Kenapa dia tidak datang kepada ahli-ahli Taurat? Atau mungkin saja ahli Taurat akan mengusir dia dan dia tahu hal itu. Nah, atau mengapa dia tidak datang ke tempat lain, atau dia tidak datang kepada ahli-ahli jampi pada waktu itu? Kenapa dia tidak datang kepada orang-orang pintar pada waktu itu? Tetapi kenapa dia datang kepada Yesus? Sudahkah orang kusta ini mengenal Yesus? Apakah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan? Sehingga kenapa dia harus datang kepada Yesus? Ada apa dengan Yesus sehingga orang kusta saja itu tertarik dengan Yesus? Biasanya orang-orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka lah yang mencari Yesus, dibanding dengan orang yang memiliki kekuatan, masih sehat-sehat, tetapi mereka tidak mau datang kepada Yesus. Mereka mengulur-ulur waktu dengan Yesus. Mereka mengulur-ulur waktu dengan momen bersama dengan Yesus, ya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak sama seperti orang kusta ini, yang walaupun orang kusta ini sakit-sakitan, badannya sudah melepuh dan sudah tidak bisa berdaya lagi, dia mau berjumpa dengan Yesus. Kan bisa saja dia menghindar daripada pertemuan itu, atau bisa saja Yesus ketika sedang mengarah ke tempatnya dia nggak mau berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena dia ingat dengan apa yang tertulis dalam kitab Imamat tadi, bahwa ya, orang kusta tidak boleh bertemu dengan masyarakat atau orang-orang Israel pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu dong dia ingat dengan apa yang diucapkan dalam kitab Imamat. Berbeda jika dia bukan orang Israel, atau berbeda jika dia orang Sidon, maka yang mereka lakukan bukanlah hukum Taurat, tetapi hukum-hukum yang lain, hukum-hukum dari mereka, hukum-hukum ya mekanisme Sidon seperti itu. Tetapi ya ternyata kalau kita lihat, orang ini berindikasi, orang kusta ini berindikasi pada orang Israel, yang dimana dia tahu betul ya, dia tahu betul ketika dia kusta, maka dia diasingkan dan dia menuruti semua mekanisme hukum Taurat, ya, atau mekanisme dalam kitab Imamat, di mana dia diasingkan, di mana dia harus membungkus dirinya, atau kemudian dia menundukkan kepalanya, ya, dia menundukkan kepalanya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini adalah hal yang luar biasa. Bukankah kita juga membutuhkan Yesus sama seperti orang kusta ini? Bukankah Tuhan itu yang menolong kita? Bukankah Tuhan yang membebaskan orang kusta? Demikian juga Tuhan membebaskan
kita semua. Itulah sebabnya ketika kita mengalami masalah, jangankan kita yang punya masalah, orang kusta saja yang badannya sudah melepuh, badannya sudah nggak layak lagi, hidupnya pun mungkin sudah nggak layak. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia datang kepada Yesus, maka dia melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mungkin Bapak Ibu eh, mengalami penyakit bertahun-tahun dan bahkan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, solusinya datanglah pada Yesus. Yesus yang akan menyembuhkan Bapak Ibu dari sakit yang Bapak Ibu derita, dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena pun ya semua manusia ini ya yang ada di muka bumi ini ya perlu yang namanya anugerah daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan juga katakan bahwa kalau kita lihat di ayat-ayat ini, firman Tuhan katakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, kalau kita lihat ini poin yang kedua. Hal yang kedua adalah ya, lalu sujud menyembah Yesus atau sujud menyembah dia dan berkata, ya. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh orang kusta ini adalah dia menyembah Yesus. Pada waktu momen penting seperti itu, dia punya kesempatan, punya 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 suatu hal yang luar biasa. Dia have time, dia memiliki waktu ya, di mana dia menyadari nih, dia menyadari bahwa dia masih punya kesempatan untuk menerima anugerah, ya. Maka dia menyembah Yesus. Dia ketika datang kepada Yesus, dia dia yang dilakukan adalah dia menyembah Yesus. Kadangkala kita sudah datang kepada Yesus ini gitu. Kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita sudah menerima berkat-berkat, reward, hadiah-hadiah yang kita dapat. Kita sudah menerima prestasi-prestasi yang banyak sekali yang sudah tidak terhitung lagi. Tetapi kadang kita lupa menyembah Yesus. Kita lupa menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi ya? Maka yang terjadi setelah orang kusta ini dia datang kepada Yesus, maka dia menyembah Yesus. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang sangat dirindukan oleh Tuhan ketika dia disembah, ketika dia ditinggikan. Kalau firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk menyembah Dia, untuk menyembah Yesus, lakukanlah dengan segenap hati. Mungkin saja kita menyembah Tuhan nggak dengan sesungguh hati atau nggak serius, tetapi ketika orang kusta ini berada di titik ini, maka yang dia lakukan adalah dia menyembah Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi indikator, ini yang menjadi petunjuk bahwa orang kusta ini tahu berterima kasih kepada Sang Pencipta, tahu berterima kasih kepada Yesus, sehingga yang dia alami, ya, dia mengalami kemerdekaan, kemenangan dari tubuhnya yang sudah mulai hancur remuk, dari tubuhnya yang sudah mulai sakit-sakitan. Kini dia mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu belum terlambat Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengalami penyakit atau masalah demi masalah yang belum selesai, datang kepada Tuhan dan sembah Dia, agungkan Dia dan tinggikan Dia. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah dia menyembah Tuhan, hal yang ketiga setelah orang kusta ini menyembah Tuhan, yang dia lakukan adalah di ayat yang kedua. Lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan mentahirkan aku. Ya, dia berkata bahwa uh, dia ya, maka Yesus sembuhkan dia. Ya, kalau kita lihat ya, di sini firman Tuhan katakan, Tuhan, jika Tuhan mau. Dia nggak memaksa. Dia nggak memaksa kehendaknya sendiri. Dia nggak memaksa. Kalau memang sembuh ya sembuh. Kalau enggak,
itu kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi orang yang luar biasa, di mana dia sekalipun mengalami hal-hal ini atau mengalami penyakit ini, dia tetap ya tahu kehendak Tuhan seperti apa. Kadangkala ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita menggerutu. Kadangkala ketika kita mulai ya doa-doa kita belum terjawab, belum mendapatkan solusi, maka kita marah-marah, kita langsung emosi, kita langsung mencari jalan pintas. Lalu kemudian yang terjadi adalah kerugian-kerugian yang kita ya sebabkan, sehingga kita menuduh diri sendiri, menuduh orang lain, menuduh bahkan kita marah-marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan gak sembuhkan aku? Kenapa Tuhan gak pulihkan aku? Kenapa Tuhan Engkau tidak memberikan aku kesehatan? Padahal kalau kita tahu mengucap syukur, ya, firman Tuhan juga katakan bersyukurlah dalam segala hal, maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita tahu mengucap syukur, ya, kalau kita tahu bagaimana kita harus berkata-kata kepada Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita, baik dalam kesubuhan, baik dalam harapan-harapan cita-cita ke depan, Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan menolong, dan Tuhan pasti akan menyiapkan semua yang kita butuhkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, saya berdoa bagi Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, dan Tuhan akan selalu menyertai bahkan menyembuhkan Bapak Ibu yang mungkin saja mengalami sakit, mengalami persoalan, mengalami berbagai tantangan. Saya percaya dalam doa yang selalu saya naikkan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya selalu berdoa bahwa setiap subscriber saya diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan selalu menolong. Ya, karena begini, karena biarlah kepentingan Tuhanlah yang selalu dikedepankan. Tuhan yang selalu diutamakan dalam kehidupan kita. Semua orang punya kepentingan, tetapi kalau kita membuat kepentingan Tuhan itu lebih dari apapun, kepentingan Tuhan itu adalah apa? Adalah ketika kita datang kepada Yesus, adalah ketika kita menyembah Yesus, adalah ketika ketika kita tidak memaksa Yesus, ataupun kita menerima dari doa-doa yang kita naikkan, ya, yang belum tentu itu terjawab. Ya, itu juga adalah planning, adalah juga hal-hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita agar supaya kita tetap ada di proses itu, ya. Karena kadang-kadang sikap memaksa itu seperti anak-anak, dan Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita memiliki sifat atau sifat yang dewasa, sifat yang menyenangkan Tuhan sekalipun dalam masalah. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Untuk itu, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton video ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.